Oke guys, selamat pagi. Gue masih ngantuk banget ini. Gue mau ngebahas yang lagi penting, hot-hot banget lah, tentang dunia sepak bola ya. Mungkin sebentar lagi kita akan menyaksikan mungkin Piala Dunia ya. Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada di bulan Juni sampai Juli. Dan terdapat sekitar 48 tim. Dan ini tapi gue mau membahas ini ya tentang pertandingan besok yang sangat menentukan terutama bagi fans Gli Azzurri ya, fans tim nasional Italia yang akan bertanding melawan Bosnia Herzegovina besok. Di mana tuh deh, di Stadion Bilino lah, di Zenica di Bosnia lah. Nah, mungkin emang kalau lu berbicara tim nasional Italia ya juga kan sempat gagal tuh ya di dua edisi Piala Dunia terakhir lah ya, di tahun berapa ya tuh, 2018 kalah sama Swedia waktu itu di playoff juga kan, gagal, makanya nggak lulus ke Piala Dunia di 2018 di Rusia. Terus juga 2022 gagal juga kan karena kalah sama Makedonia Utara lah. Ya, itu yang kekalahan paling memalukan ya, Makedonia Utara tuh di tahun 2022 ya. Pada saat itu peluang Italia lolos tuh ada, cuman gagal terus tuh. Dan mungkin emang apa ya, gue bilang Italia ini sebenarnya kurang oke ya, mungkin karena sekarang tuh gue bilang ya Italia ini kayak kurang striker lah, kurang greget gitu ya, mungkin dibanding zamannya Alessandro Nesta, si Del Piero, Luca Toni lah, itu yang legend-legend banget tuh. Gue nonton nih paling legend Italia tuh 2006 lah, zamannya siapa lagi ya, Marco Materazzi juga gue nonton tuh waktu itu 2006. Andrea Pirlo itu yang gelandang paling the best tuh, kipernya zamannya Gigi Buffon lah. Itu yang gue paling demen tuh zaman-zaman 2006 tuh. Italia selebihnya udah turun, habis 2006 turun tuh. Mungkin emang Italia nih apa ya, masih memakai formasi Catenaccio lah. Mungkin yang apa ya, kalau gue sih melihat ya mungkin peluang Italia lolos itu ada, cuma kan tau lah tim nasional Bosnia Herzegovina ini jangan dianggap remeh lah. Mungkin ini tim yang di Eropa Timur tapi mempunyai histori ya, mungkin dulu kan namanya Yugoslavia, sekarang udah Bosnia Herzegovina. Mungkin ya ini kan apa ya, merupakan tim kejutan juga sebenarnya, kan bisa ngalahin Wales di mana, adu penalti lah ya, oleh imbang sama Wales jadi bisa lolos melalui adu penalti. Nah terutama emang yang patut diwaspadai juga pemain dari Bosnia Herzegovina yakni Edin Dzeko, itu juga harus diwaspadai juga tuh oleh pemain tim nasional Italia, harus menjaga benar nih striker jangkung yang udah umur 40 tahun lah ya, itu harus dijaga banget sama pemain Italia. Mungkin kalau ya pemain striker Italia sekarang kayak Retegui, si siapa tuh ya, Retegui, Scamacca ya mungkin tuh. Kalau sekarang mungkin kan yang paling gue tahu kan Tonali ya, mungkin kiper yang paling bagus sekarang Gianluigi Donnarumma ya, mungkin penerusnya Buffon. Nah sekarang ya mungkin emang harus dijaga banget itu si Edin Dzeko. Juga emang ketegangan juga pasti mengambil tim nasional Italia karena bermain di kandangnya Bosnia Herzegovina di Stadion Bilino itu. Nah itu yang gue membuat, dengan kapasitas berapa Stadion Bilino tuh 9.000 penonton lah di Zenica lah, di Bosnia lah. Itu juga membuat tim nasional Italia ini pasti akan merasa ketegangan, gimana caranya kita bisa lolos nih, gimana nih kita bisa ngelawan tim nasional Bosnia Herzegovina inilah. Ya oke, lu harus lihat strategi dulu. Nah, mungkin pelatih Gennaro Gattuso ini kan mungkin dia ini emang pemain legend ya, emang kalau gue liat nonton di TV dulu emang dia ngamuk nih orang, langsung berasa seruduk aja orangnya, langsung aja tuh dah ya. Emang harus punya jiwa fighting lah, mesti lawan orang ya. Mungkin dia terkenalnya gelut aja, dia mungkin beda ya, mungkin ya harus ada gregetnya gitu ya. Ya mungkin emang Italia sekarang kalau gue bilang sih pelatihnya Gennaro Gattuso ini paling tepat lah ya. Mungkin emang tim nasional Italia ini harus ada mentornya seperti Gennaro Gattuso nih, biar jadi
pemain tim nasional Italia ini bangkit lah. Dan terutama ya mungkin prediksi gue ya, kalau gue prediksi Italia lolos atau enggak ya gue masih 50-50 lah. Oke kan ini keberuntungan bagi Bosnia Herzegovina ya, mungkin Italia sekarang kan banyak mengandalkan pemain muda yang tadi kayak Donnarumma yang 26 kan, itu si siapa, Sandro Tonali juga masih muda, si Retegui juga sama umurnya 26 juga tapi main di Liga Arab Saudi lah. Mungkin memang kalau lu bicara Italia emang banyak pemain mudanya sih ya. Sekarang kan udah nggak ada si Chiellini, Bonucci udah nggak ada tuh, udah masa pensiunnya udah lewat ya, regenerasinya udah lewat. Mungkin setiap tim nasional pasti ada regenerasinya lah. Cuma yang kayak Bosnia Herzegovina kan banyak pemain apa ya, pemain tua-tuanya tapi ya kayak mentor juga, kayak Edin Dzeko masih main tuh ya, mungkin Greget juga sih masih kuat, atau kirain udah pensiun ya ternyata masih main juga. Oke, satu lagi sih gue juga ya, untuk kalau menurut gue prediksi gue sih Italia bisa menang asal bermain lebih agresif, terus juga transisi bertanya harus lebih cepat tuh menurut gue ya, untuk bisa mengalahkan Bosnia Herzegovina. Karena kemarin gue nonton Italia Irlandia Utara juga kan, Irlandia Utara tau lah mainnya defense banget tuh, sampai Italia susah ngegolin, baru ngegolin tuh lewat Tonali lah. Sama yang gol kedua ada waktu itu siapa, Moisken ya, mungkin striker sekarang mungkin kayak Moisken ini di barat kayak Balotelli, cuman Balotelli kan lebih Mario Balotelli ini lebih banyak tikal lah dulu ya. Kalau Moisken ini nggak terlalu sih kalau gue lihat, pemain Afrika tapi nggak terlalu tengil banget, enggak, tahu porsinya juga lah. Kalau gue banding Moisken sama Retegui ini ya sebenarnya lebih ke Moisken ya, mungkin jago dia striker, jago bisa ngegolin ya, mungkin ya kayak ini juga sih. Atau kemarin kalau prediksi ya 50-50 sih, 50 banding 50 lah. Untuk Italia lolos dia masih ada peluang lah. Bagi Bosnia Herzegovina juga masih ada peluang juga lah. Bagi Bosnia Herzegovina ini perlu apa ya, fighting untuk bisa ngalahin Italia bisa, karena dia beruntungnya dia bermain di kandang dengan stadionnya kurang lebih 9.000 penonton. Ya oke, itu aja sih yang gue sampaikan. Mungkin kalau bagi gue ya prediksinya masih menguntungkan bagi dua tim, yakni tim nasional Italia maupun Bosnia Herzegovina, karena emang masuk ke Piala Dunia tuh banyak kejutan juga sebenarnya. Jangan lu anggap remeh lawan tapi lu nggak bisa nganggap apa lawan lu ini dia bisa ngalahin lu. Harus dilihat tuh, jangan sampai ngeremehin lawan kayak Bosnia Herzegovina, lama-lama dia juga bisa lolos ya. Kalau gue sih prediksi gue 50-50 lah, 50 banding 50 ya. Oke sih, itu aja yang gue sampaikan mungkin terkait prediksi tim nasional Italia atau versus tim nasional Bosnia Herzegovina. Ya mungkin kalau misalnya Italia nggak lolos lagi ya ini merupakan kegagalan dia 3 kali ya. Tapi kalau dia lolos ke Piala Dunia lagi, ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa bagi pemain Azzurri dan juga pelatih terbaru mereka yakni Gennaro Gattuso lah. Ya oke, itu aja yang gue sampaikan. Mungkin gue juga masih ngantuk sih. Oke ya, gue juga sebenarnya mikir juga sih ke depannya gimana. Oke, itu aja yang gue sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.